Semua sudah atau belum? Nah, Prof. Jawabnya apa? D, Prof. Hah? Yang D. Yang D. Yang lain sama? Sama, Prof. Sama, Prof. Sudah yakin D? Yang lain? Halo? Iya, Prof. Yakin. Yang D, benar? Yang D, Prof. Yang use only for the analysis of water soluble. Yang E apa salahnya? Di Hmm? Jadi tidak terbatas pada larut air saja, Mbak. Tidak larut air pun bisa sebetulnya HPLC. Itu yang salah ya? Oh ya, yang salah ini ya? Oh ya, yang salah betul. What is the false ya? Oke, oke. Yang false. Oke, memang harus larut air. Yang nomor 2? Yang D, Prof.
nomor 4 itu injektor, yang Hmm. kelima Apa 5? kolom, kemudian yang keenamnya detektor. Yang lain juga ya, jawab ya. Ya, Prof. Ayo nomor 3. Yang nomor 3 C, Prof. Bisa dijelaskan, Mbak, sama Baik. temannya. Untuk mencari waktu retensi atorvastatin, waktu didapatkan 5 menit itu, jadi untuk mendapatkan waktu retensi cemaran, caranya dikalikan 5 menit tadi, Prof. Jadi hasil waktu retensi relatif dikalikan 5 menit, didapatkan hasil secara berturut-turut 4,3, lalu 4,7 dan 5,5. Ya, dijelaskan dulu apa itu relative retention time itu. Apa yang maksud waktu retensi relatif itu? Baik, Prof. Jadi waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan atorvastatinnya untuk bergerak dari injektor menuju ke kolomnya hingga dapat dideteksi oleh detektornya, Prof. Gimana, Mbak? Gimana? Waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan senyawa yang di soal ini adalah atorvastatin. Jadi waktu yang dibutuhkan atorvastatin untuk bergerak dari injektor, dari titik injeksinya melalui kolom kromatografi hingga sampai ke detektor. Itu waktu retensi. Yang saya tanya waktu retensi relatif ya. RRT. RRT itu apa? Kalau waktu retensi relatif itu perhitungan dari waktu retensi senyawa ujinya yang didapat dari KCKT dibagi acuannya, Prof. Ya, dalam hal ini bahan aktifnya ya, atorvastatin. Oke ya. Jadi waktu retensi relatifnya kalau atorvastatin 5 menit. Kalau diketahui misalnya waktu retensi relatif yang cemaran A 0,86 ya tinggal kalikan saja. Ya, sudah benar ya. Atau kalau sudah diketahui waktu retensinya, berarti waktu retensinya dibagi itu. Oke. Terus
Ayo, Izin menjawab, Prof. Nomor ya, 4 itu C. kok bisa? Yang saya baca, yang saya lihat di YouTube itu, kalau yang fase terbalik itu metanol, asetonitrile, air, sama dapat. Hmm. Sama Ya, jadi pelarut fase geraknya tidak boleh kalau tidak saling campur, ya, harus saling campur itu. Kalau air, metanol, THF, ya, itu campur di segala perbandingan. Jadi yang lain-lain nggak bisa kloroform dengan ini kan membentuk dua zat yang tidak saling campur. Yang kolom tadi sudah belum? Kolom sudah atau belum? Tadi. Yang di YouTube sudah dilihat? yang kolom Belum ya, Mbak? sudah harusnya, Prof. Sudah. Ya wes, kalau sudah coba dijawab. Mohon maaf, Prof. Ternyata saya sebelumnya belum menonton yang kolom karena baru sampai part 2. Tapi saya ingin mencoba menjawab itu eh, yaitu dapat mempercepat fluorescensi anode. Yang lain gimana?
Mungkin yang D, Prof. D. Ya, betul ya, yang D ya. Jadi bedanya yang encap sama tidak itu residu silanolnya. Jadi kalau misalnya nanti coba dilihat lagi di sana, jadi kolom-kolom itu biasanya residu silanolnya itu tinggi, sehingga jadi tailing. Gitu. Maka kalau dikasih encap, memang harganya lebih mahal ya. Itu kandungan residu silanolnya itu kecil, lebih rendah, sehingga hasilnya jadi lebih baik. Gitu. Itu kalau encap. Nanti kalau baca di farmakope itu RP18E gitu ya, ada E-nya. Ayo yang ini. Jadi harus tahu KCKT, fase normal, fase terbalik ya. Ini menggunakan kolom RP18. Itu artinya apa? Izin mau mencoba menjawab, Prof. Mungkin jawabannya yang C, zat X lebih polar daripada zat Y, karena kalau misalkan di RP18 kan dipakai buat yang reverse fase, biasanya fase diamnya itu non-polar. Jadi karena di zat X ini waktu retensinya lebih cepat, jadi dia itu berarti lebih polar atau interaksi dengan fase diamnya lebih sedikit. Ya, jadi yang penting fase diamnya itu apa tadi? Non-polar. Jadi dia karena zatnya polar berarti lebih cepat. Yang cepat itu berarti polar. Yang sama-sama dengan fase diam itu yang lebih lama karena terretensi. Oke, bisa baca ya. Mau izin menjawab, Prof. Mungkin untuk
soal ini yang C, elusi dalam sistem gradien. Karena kalau misalkan kita lihat sepanjang prosesnya itu dalam 30 menit, komposisi dari dua solution ini berubah. Ya. Apa Mbak itu? Apa bedanya isokratik sama gradien? Coba dijelaskan. Kalau misalkan isokratik itu dia selama proses analisis, komposisi komposisinya itu biasanya konstan, nggak berubah. Kalau misalkan elusi gradien itu dia berubah kayak gini. Di awal dia solution A banding solution B-nya itu 100 banding 0, sedangkan di akhir kan jadi terbalik. Jadi ada perubahan komposisi dari fase geraknya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan ada dua macam elusi ya, isokratik sama gradien. Kalau isokratik itu kalau Anda set 60-40 metanol air nggak berubah-ubah, itu namanya isokratik. Seperti di praktikum itu isokratik. Tapi bisa juga dirubah-rubah, ya itu namanya gradien. Biasanya kalau di dalam Farmakope Indonesia, USB ada tabel, biasanya itu gradien, ya itu diingat, ya. Tapi nanti kalau misalnya dalam soal saya kapan itu nanti misalnya ke depan ada gradien, Anda perlu tahu pada menit keberapa itu yang gradien, ya. Kalau ini jelas 0 sampai 30. Tapi coba lihat Farmakope nanti itu tidak selalu demikian. Mula-mula diawali yang isokratik dulu, baru dinaikkan gitu, pakai program seperti itu. Kebetulan ini yang mudah. Kayaknya detektor belum ya? Detektor belum. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai di sini dulu sebelum saya lanjut. Ya, yang penting harus tahu prinsip dasar HPLC. HPLC itu ada berapa macam, ada normal phase, ada reverse phase. Yang harus Anda kuasai itu yang reverse phase ya, yang fase terbalik. Karena itu yang paling banyak dipakai. Kenapa kok banyak dipakai? Karena fase geraknya itu air bisa, metanol bisa. Tapi kalau fase normal itu harus fase organik. Fase organik itu murni ya, susah ya. Cemarannya mungkin dan tidak stabil. Dan yang harus ini itu kalau yang pakai fase normal itu merusak HPLC kalau biasa ya. Nanti HPLC-nya harus khusus itu. Karena kalau tidak pakai kalau dipakai fase organik itu di pompanya itu bisa rusak ya karena di situ ada plastiknya. Detektor belum ya. Oke, sekarang dilanjut dulu Mbak. Dilanjut dulu. Part berapa sekarang? 3 ya. Iya, Ya, Prof. dilanjut dulu. Part Jadi yang saya jelaskan di kelas sama aja ya. Nanti kalau itu Anda bisa ulang lagi. Tapi ini nanti saya kasih soal supaya Anda nanti jawab ya. Kalau nanti memang mungkin masih ada kesulitan atau apa nanti mungkin bisa dibicarakan. Nanti saya akan ngajar lagi ya setelah GC itu. Bisa kita karena nanti kita teruskan dengan validasinya. Jadi teorinya ini teori dasar aja dulu. Baru ke validasi, optimasi. Lanjut dulu Mbak.